رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa aqimis shalah wa atuz zakah tawarka'u ma'ar raki'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saudara-saudara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Tetapi saudara-saudaraku, semua terjadi sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Ia belum mengirim hamba-hambanya di saat itu yang Dia pilih agar dapat memahami ayat-ayat Allah, baik ayat yang tersurat maupun yang tersirat. Seperti salah satu ayat yang tersurat dalam Al-Qur'an, yaitu aqimis shalah wa atuz zakah. Kecuali kalau ijtihad kami ini mengajak untuk ingkar kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu baru namanya ijtihad yang kurang tepat atau salah. Sama saja halnya di zaman dahulu, Allah belum mengirimkan hamba-hambanya yang dia di zamannya Rasul dan sahabat, yaitu ada anak-anak manusia yang dapat memahami, mengkaji ayat-ayatnya Allah yang tersirat, seperti ada anak manusia dengan ayat Allah yang tersurat dan tersirat dapat menemukan listrik, ada lagi menemukan pesawat, mobil, motor, televisi dan lain-lainnya, dan alat komunikasi lainnya, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lain untuk kebutuhan kita semua manusia yang nikmat ini belum diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelumnya melalui akal-akal anak manusia yang lahir dari setiap rahim perempuan. Kenapa seperti itu? Karena Allah Maha tahu, mungkin di zaman manusia yang terdahulu belum butuh semua itu, dikarenakan jumlah manusianya masihlah sangat sedikit sekali. Sama saja halnya seperti pertanyaan kami seperti itu, saudara-saudaraku. Kenapa Allah tidak kirimkan teknologi canggih di zamannya seperti zaman ini, di zaman Nabi Adam dan sampai ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pastilah sangat mudah menjalani hidup mereka di hari ke hari di saat itu. Dan kenapa pula Allah Subhanahu wa taala juga selalu mengirimkan manusianya yang orangnya jangankan yang menyembah Allah, mempertuhankan Allah pun tidak. Itu kalau kita mau protes, saudara-saudaraku. Dan mengapa pula Allah tidak melalui kita hidayahnya biar menjadi manusia yang pertama kali bisa punya kemampuan agar dapat menerjemahkan bahasa Al-Quran ke dalam bahasa Melayu Indonesia. Itu juga kalau kita mau protes, saudara-saudaraku. Kenapa pula Allah yang Maha Kuasa di atas segala-galanya malah Dia memilih manusia-manusia seperti itu yang Allah kasih hidayah melalui akal-akal untuk dapat menemukan ilmu teknologi canggih dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saudara-saudaraku, ingatlah, dan kenapa pula Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa di atas segala-galanya malah memilih manusia seperti itu yang Allah kasih hidayah melalui akal-akalnya untuk dapat menemukan teknologi canggih dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingatlah saudara-saudaraku, hidayah yang Allah kasihkan kepada mereka
bukanlah hidayah agar mereka beriman kepada Allah, tetapi hidayah yang Allah kasihkan kepada mereka melalui akal-akalnya cuma hanya untuk hidayah menemukan teknologi saja saja. Maksud Allah Subhanahu wa taala dengan melalui mereka ini dengan tujuan hanya untuk memperenakkan kita, memudahkan kebutuhan-kebutuhan hamba-hambanya yang menyembah kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hari akhir. Yaitu alhamdulillah seperti kita ini saudara-saudaraku yang selalu Allah manjakan dan selalu Allah sayangkan. Kenapa? Karena Allah tidak mau melihat hamba-hambanya yang Ia manja dan yang Ia sayang jangan sampai capek-capek dan tidak perlu bersusah payah lagi. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat-nikmatku, akan kutambahkan nikmatku lagi. Itu bagi manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kehidupan akhirat. Karena manusia-manusia yang kafir terhadap ayat-ayatnya Allah, apapun usaha mereka, apapun pengorbanan mereka, semua itu sia-sia. Tidak ada nilai sedikit pun dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka manusia-manusia yang tidak beriman terhadap Al-Qur'an, kehadiran mereka hanyalah untuk melengkapi demi memenuhi segala kebutuhan hamba-hambanya Allah yang beriman kepada Allah. Dengan kata lain, kehadiran mereka orang-orang kafir itu Allah hanya untuk melancarkan semua pekerjaan-pekerjaan manusia-manusia yang menyembah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina habita amaluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasyirin. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia usaha mereka, pengorbanan mereka, pekerjaan mereka dunia dan akhirat, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Amilatun nasibah tasla naron khamiyah. Mereka itu bekerja keras lagi kepayahan siang dan malam. Nanti mereka di akhirat masuk ke api yang sangat panas, yaitu api neraka. Kenapa Allah berikan kepada manusia-manusia yang tidak beriman akal-akalnya yang dapat menemukan ilmu teknologi itu? Karena yakinlah Allah Maha tahu segala sesuatu. Sebagaimana Allah menegur para malaikat-malaikatnya yang protes, di sana Allah baru mau menciptakan manusia untuk khalifah di muka bumi ini. Apa kata Allah? Wahai malaikat-malaikatku, aku lebih tahu daripada kamu, wahai para malaikat-malaikatku. Saudara-saudara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan taufik dan hidayah kepada kami yang bisa dapat memahami hakikat dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu aqimis shalah wa atuz zakah. Kalau kita mau berpikir, memang kita semua sudah sangat membutuhkannya, yaitu ekonomi yang terarah dan merata di seluruh dunia agar kita bisa hidup bersambungan baik di kota-kota maupun di desa-desa di muka bumi ini. Kalau kita tidak melaksanakannya atau mengamalkannya, dikhawatirkan lambat laun kita akan berjumpa dengan zaman di mana zaman yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam prediksikan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nanti di tengah kalangan umat-umatku akan lahir para pemimpin yang bermental seperti singa, sedangkan penasihat pemimpinnya bermental seperti serigala. Sementara penegak hukumnya bermental seperti anjing. Akibatnya rakyat-rakyatnya berkelakuan seperti domba yang tidak punya kekuatan sedikit pun, cuman hanya memperbanyakkan jumlahnya saja, tetapi sangat lemah dan rapuh, seperti buih di lautan terombang-ambing dikarenakan terempas ombak dan badai kehidupan dunia. Artinya pemimpin-pemimpin yang kejam, yang brutal, yang sungguh tidak pernah dalam pikirnya untuk memikirkan rakyat-rakyatnya, yang cuma ada dalam pikirannya tidak lain tidak bukan kekuasaan, kejayaan, kekayaan, dan kepuasan.
dan hanya memperturutkan hawa nafsunya saja. Agamanya adalah akal, Tuhannya adalah nafsu. Akhirnya kezaliman lahir di mana-mana di segala penjuru aspek tatanan kehidupan manusia. Akibatnya tidak segan-segan pemimpin-pemimpin seperti itu akan mengeluarkan undang-undang, peraturan-peraturan yang sungguh bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri. Kenapa mereka berani? Dikarenakan mereka tahu rakyat-rakyatnya lemah, tidak punya kekuatan apa-apa, gampang untuk dipermainkan. Kita hanya sibuk mengeluarkan persatuan dan kesatuan, kekompakan dengan sholat berjemaah di mana-mana, takbir akbar diadakan di mana-mana, biar terlihat oleh manusia-manusia lain di luar Islam seolah-olah Islam itu kompak. Lihatlah kami ini pengikut Nabi Muhammad SAW sungguh sangat bersatu. Benarlah saudara-saudaraku, itu penampilannya saja. Tetapi kalau kita mau jujur pada hati dan jiwa kita masing-masing, lihatlah sesungguhnya kita sangat lemah, kita sangatlah keropos. Itu di saat sekarang ini, apalagi nanti di zaman anak-anak kita, cucu-cucu kita. Apa tidak mungkin Islam hanya tinggal namanya saja, khususnya di negara Indonesia? Kalau kita umat Islam tidak mau mengeluarkan zakat seiring perintahnya salat dari Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan zakat inilah yang akan menciptakan kuasa sangat besar demi kejayaan Islam dan manusia-manusia lainnya. Kita akan merasakan bersama-sama dari nikmatnya zakat tersebut. Saudara-saudara umat Nabi Muhammad SAW dimanapun berada, kalau memang dari hasil hidayah yang kami dapat dari Allah itu salah atau tidak benar, kami dengan rendah hati sangat menerima cacian kualitas itu. Tetapi saudara harus tahu, kami umat Islam sepakat dan kompak tetap melaksanakannya. Dan kami kumpulkan uang zakat tersebut sedikit demi sedikit dari di seluruh masjid-masjid, musolah-musolah di seluruh Indonesia. Kami kumpulkan uang zakat-zakat itu menjadi satu, supaya kami dapat menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan di seluruh penjuru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Agar kita tidak mencari pekerjaan, tetapi kita harus menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan. Kami bangunkan pabrik-pabrik yang akan menampung pengangguran-pengangguran dari anak-anak kami, cucu-cucu kami yang jumlahnya ribuan, bahkan setiap tahun jumlahnya bertambah terus. Mau dibawa kemana mereka ini? Apa mau dibuang ke laut bersama impian dan angan-angan mereka? Setega itukah kita membiarkan anak-anak kita yang terus menerus menjadi tenaga kerja keluar dari Indonesia? Bukankah negara kita ini terkenal seluruh dunia kaya sumber alamnya, sumber tanahnya? Kenapa kita tidak menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan di negara kita sendiri? Sementara kita membiarkan generasi-generasi muda kita yang pintar dan cerdas berduyun-duyun mereka bekerja keluar dari Indonesia. Apa saudara-saudaraku tidak sadar kalau generasi pemuda-pemudi Indonesia yang pintar dan cerdas habis dikeluarkan dari Indonesia, bukankah mereka inilah yang akan menjadi generasi penerus pejuang bangsa? Dan sangat dikhawatirkan kalau negara Indonesia sudah kosong dari pemuda-pemudi bumi putra yang pintar dan cerdas. Apa tidak mungkin negara kita akan dimasukkan tenaga kerja dari bangsa asing, seperti negara-negara tetangga kita yang asli bumi putranya mereka pekerjakan keluar dari negara Indonesia, sementara mereka memasukkan pekerja-pekerja dari bangsa asing. Akhirnya negara Indonesia akan dikuasai oleh bangsa asing. Apakah seperti itu yang saudara-saudara inginkan? Katanya umat Islam wajib cinta tanah air, yaitu hubul waton minal iman. Ayolah saudara-saudaraku, kita buktikan bersama-sama mumpung masih ada simpanan-simpanan kita untuk disatu padukan dengan yang lain. Sesudah itu kami bangunkan rumah sakit, gedung-gedung sekolah, jalan-jalan, jembatan-jembatan untuk menuju ke perkampungan-perkampungan saudara-saudara kita yang masih tertinggal di seluruh pelosok-pelosok pedesaan demi menghiasi negara kita sendiri. Dan kami bangunkan masjid-masjid, pendidikan-pendidikan Islam, sektor-sektor pertanian, sektor-sektor perkebunan, sektor-sektor pembangunan, pertambangan, agar kami bisa mempekerjakan, mengelola hasil alam Indonesia yang sungguh melimpah ruah sumber alamnya. Dengan itu kami bisa memanfaatkan tanahnya yang sangat subur negeri ini. Apakah ikhtiar kami itu salah, atau bid'ah, atau sesat, atau haram? Kalaulah haram,
Kalaulah salah, di mana salahnya? Kalaulah bid'ah, di mana bid'ahnya? Kalaulah sesat, di mana sesatnya? Kalaulah haram, di mana haramnya? Wahai saudara-saudara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, ternyata alhamdulillahirabbil alamin bahwa ijtihad kami ini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tak sedikit pun melanggar dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dan alhamdulillah, karena kami bukanlah manusia-manusia yang murtad, bukanlah manusia-manusia yang kafir, bukanlah manusia-manusia yang zolim, bukanlah manusia-manusia yang syirik, bukanlah manusia-manusia yang fasik, dan bukan pula kami manusia tergolong manusia-manusia munafik. Karena apa? Karena Allah tidak akan beri petunjuk dan hidayahnya kepada para manusia seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa yahdillahu qauma kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna rasul haqq wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Bagaimana Allah akan beri petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman serta mengaku bahwa Muhammad benar-benar rasul dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak akan beri petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ayolah saudara-saudara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, mumpung belum terlambat, dan sungguh kami yakin kita mampu mewujudkan semua ini asal kita saling bahu-membahu bekerja keras dengan sabar demi mewujudkan cita-cita bersama, membuat dunia menjadi indah dan di akhirat penghuni surga insyaallah. Innallaha ma'as-sabirin. Minta tolonglah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat dan sabar, karena Allah sesungguhnya bersama orang yang sabar. Dan alhamdulillah kami bukanlah rasul, bukanlah sahabat, bukanlah imam, bukanlah ulama, bukan pula kiai, bukan pula ustadz, bukan, kami hanyalah dinamakan manusia sales-salesnya Allah. Tugas kami hanyalah mengenalkan dan menyampaikan produk-produk Allah, yaitu salah satunya rukun Islam, yang salah satunya aqimis shalah wa atuz zakah. Kalau kita ingin selamat bahagia dunia dan akhirat, dan kami bukanlah sales-sales yang memperdagangkan produk-produk Allah, yaitu semua ajaran-ajaran Islam, dan alhamdulillah kami ingin menghidupkan semua ajaran-ajaran Islam. Dan kami bukanlah mencari hidup dengan mengataskan agama Islam, dengan kata lain mencari hidup dari Islam, atau Islam dibuat alat untuk memperkayakan diri sendiri di dunia ini, dan insya Allah kami hidup semua di dalam ajaran-ajaran Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yastafi minal malaikati rasulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Allah akan memilih para utusan-utusannya dari para malaikat-malaikat, dari manusia-manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya Allah memilih siapa saja, siapapun yang mau Dia utus untuk dapat memenuhi kebutuhan umat-umat manusia di muka bumi ini, agar mereka pertama bersyukur atas nikmat-nikmatnya hidup ini, bukan malah sebaliknya, padahal bukti-bukti telah jelas pada diri manusia itu sendiri. Cobalah untuk berpikir dengan menggunakan akal yang baik dan berpikir dilandasi dengan kesadaran dan kelemahan. Jangan sampai kita berpikir berlandaskan ego dan gengsi, yaitu gengsi karena punya kekuasaan, gengsi karena punya kekuatan, karena punya jabatan, ilmu dan harta. Apakah itu bisa berfungsi apabila ruh di dalam tubuh kita sudah diambil oleh yang punya? Cobalah kita lihat mayat manusia yang sudah mati. Kedua matanya masih lengkap, kedua tangannya masih utuh, kedua kakinya masih ada. Kenapa semua itu tidak bisa bergerak lagi? Ternyata dikarenakan ruh di dalam tubuhnya sudah diambil oleh yang punya. Baiklah saudara-saudara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aqimis shalah wa atuz zakah. Begitu perintah salat harus dikerjakan, seiring itu pula zakat harus dikeluarkan. Kami hanya menyampaikan ijtihad kami yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang sangat jelas dan pasti tujuannya. Dan ini bukanlah ajaran kami,
Mungkin istiqat yang berita seperti ini baru kali ini saudara-saudaraku mendengarkannya yang datang melalui kami. Saudara-saudaraku, demi Allah yang memegang ubun-ubunku, yakinlah di zamannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua para sahabatnya serta pengikut-pengikutnya umat Islam di zaman itu, mereka semua melakukan hal yang sama, yaitu setiap hari mereka mengeluarkan zakat seiring perintahnya salat. Sebagai bukti bahwa mereka mengamalkan itu semua atau melaksanakan itu semua, sungguh dengan kekuatan zakat itulah akhirnya Islam bisa mengarungi lautan, melintas membelahi gunung, bisa dapat sampai ke negeri yang kita cintai, yaitu negara Indonesia Raya yang sumber alamnya sangatlah kaya. Apakah kita mau haus di tengah-tengah negeri yang sumber airnya manis? Apa kita mau kelaparan di tengah-tengah negeri yang subur dan kaya sumber alamnya? Saudara-saudara umat Nabi Muhammad SAW dimanapun berada, uang-uang zakat ini bukanlah dikumpulkan kepada kami, tetapi kita kumpulkan di masjid-masjid di setiap negeri kita masing-masing sambil sholat berjemaah. Setiap yang merasa dirinya berkepribadian muslim, khususnya di negara Indonesia, andaikan jumlah rakyat Indonesia berjumlah 280 juta jiwa, taruhlah kita ambil yang berkepribadian muslim 200 juta jiwa saja, dikalikan 1 jiwa mengeluarkan uang zakatnya 200 rupiah saja, dikalikan 5 kali sholat padu sehari semalam, tentu jumlahnya 1.000 rupiah. Uang zakat yang harus kita keluarkan dalam 1 hari 1 malam dikalikan dengan jumlah umat muslim se-Indonesia yang misalnya 200 juta jiwa, berarti umat Islam telah mengumpulkan uang zakatnya dalam 1 hari 1 malam berjumlah 200 miliar. Dikalikan 30 hari atau 1 bulan, umat Islam se-Indonesia telah mengumpulkan uang zakatnya sebanyak 6 triliun. Kalau umat Islam se-Indonesia telah mengumpulkan uang zakatnya 6 triliun dalam 30 hari atau 1 bulan, dikalikan 1 tahun atau 12 bulan, berarti jumlahnya dalam setahun umat Islam se-Indonesia telah mengumpulkan uang zakat sebanyak 72 triliun. Dikalikan 60 bulan atau 5 tahun, berarti umat Islam se-Indonesia telah mengumpulkan uang zakatnya sebanyak 360 triliun. Uang-uang zakat ini yang telah terkumpul di masjid-masjid di Indonesia, kita kumpulkan menjadi satu dengan uang zakat tersebut yang berjumlah 360 triliun yang kita kumpulkan selama 5 tahun. Itu saudara-saudaraku, kalau setiap umat Islam hanya mengeluarkan uang zakatnya 1.000 rupiah saja. Apalagi kalau di antara saudara-saudara kita tidak yang mau mengeluarkan uang zakatnya lebih dari 1.000 rupiah, misalnya 5.000 rupiah setiap hari, berarti umat Islam se-Indonesia telah yang jumlahnya 200 juta jiwa dikalikan 5.000 rupiah dikalikan dengan 1.805 hari atau 5 tahun, berarti jumlah uang zakat yang telah terkumpul oleh umat Islam se-Indonesia berjumlah 9.125.000 triliun. Dengan uang zakat tersebut kita bangunkan pabrik-pabrik yang pabrik pangan, pabrik papan dan sandang, sektor-sektor perkebunan, sektor-sektor pertanian, sektor-sektor perikanan, sektor-sektor pertambangan. Apalagi kita kumpulkan uang zakat ini sedunia, seluruh umat muslim, kita bangunkan semua itu agar dapat mempekerjakan pengangguran-pengangguran di seluruh Indonesia yang jumlahnya setiap tahun bertambah terus, dari anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sekarang ini dan yang akan datang. Apakah kita tidak berpikir mau dibawa kemana mereka ini setelah mereka dewasa, dan bagaimana mereka nanti caranya untuk menyambung hidup dan bertahan hidup dari hari ke hari? Apakah kita tidak kasihan atau tidak sayang kepada buah hati belayan jiwa kita? Sebagai penerus sejarah, pelanjut cerita, katanya kita sebagai orang tua rela mati demi anak-anakku dan demi cucu-cucuku, asal mereka bisa hidup bahagia dan senang. Saudara-saudaraku, Tuhan kita Allah tidak pernah memerintahkan kita dengan harus mengorbankan nyawa kita demi kelangsungan hidup masa depan anak-anak keturunan kita. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memerintahkan cukup dengan melaksanakan sholat dan zakat yang jumlahnya sungguh sangat kecil sekali bilangannya, 1.000 rupiah saja setiap hari zakat ini yang harus kita keluarkan.
bukan harus mengorbankan nyawa kita yang satu-satunya yang kita miliki. Mustahil saudara-saudaraku tidak mau. Alangkah kejamnya kita kepada keturunan kita sendiri yang akan datang. Di mana hati nurani kita? Di mana akal sehat kita? Apa kita tidak berpikir untuk beramal bekal kehidupan selanjutnya, yaitu alam barzah dan alam baka? Apakah mungkin itu bisa terwujud? Semua manusia yang berkepada muslim mau berbuat demikian karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang tidak mau melaksanakan perintah itu, mereka termasuk golongan manusia yang masih ragu dengan kebenaran Al-Quran. Tetapi saudara-saudaraku, kita harus melaksanakannya karena kita yang butuh semua ini demi menyambung hidup, bukan untuk menjadi manusia yang kaya harta benda. Setelah itu kita terbaring di dalam kubur, yaitu di alam penantian menunggu datangnya hari kiamat yang pasti akan terjadi. Tinggal waktu dan kapan terjadinya hanya Allah saja yang tahu kapan itu akan terjadi. Sembari kita dalam kubur, yaitu alam penantian sampai ke alam baka, akan mengalir amal-amal kebaikan kita yang tak putus-putusnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah disertai dengan perbuatan-perbuatan yang baik, mereka akan mendapatkan pahala yang tak putus-putusnya. Tidak mungkin kita tidak mau saudara-saudaraku, cuman hanya mengeluarkan uang zakat Rp1.000 saja setiap hari. Uang zakat ini kita kumpulkan di masjid-masjid di seluruh Indonesia. Kita satu padukan menjadi satu. Kita dirikan pabrik-pabrik, sektor-sektor perkebunan, sektor-sektor pertanian, sektor-sektor pertambangan, peternakan. Kita sebarkan di seluruh tanah air Indonesia yang kaya sumber alamnya. Selagi lapangan-lapangan pekerjaan itu difungsikan oleh generasi-generasi sepeninggalan kita yang telah meninggalkan dunia ini. Tetapi insya Allah saudara-saudaraku, pahalanya akan mengalir terus-menerus sampai akhir zaman, cuma gara-gara hanya mengeluarkan uang zakat Rp1.000 saja setiap hari. Dan kami yakin masih banyak dari saudara-saudaraku umat Islam yang memiliki kemampuan-kemampuan di bidang semua itu. Kita ajak mereka berkarya membangun negeri ini, menjaga negeri ini agar tetap segar dan kokoh di mata dunia. Dan jangan sampai kita ditertawakan oleh orang-orang tua kita, kakek-kakek kita, andaikan mereka masih hidup. Kenapa? Karena orang-orang tua kita, kakek nenek kita yang dahulu, mereka mempertahankan negeri ini dari berbagai macam bentuk penjajahan yang datang dari belahan-belahan dunia, baik penjajah dari luar negeri maupun dalam negeri. Mereka berjuang siang dan malam, mereka berkorban waktu, tenaga, harta, darah, anak-anaknya, suami-suaminya, istri-istrinya. Bahkan di saat itu mereka hanya dua pilihan, hidup atau mati. Dan tidak sedikit pun mereka rela mengorbankan nyawanya demi negeri ini dan demi anak cucunya yang akan datang. Yaitu saudara-saudaraku, kita-kita yang sekarang ini adalah anak cucu mereka. Sementara kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkorban untuk mengeluarkan zakat seiring perintahnya salat hanya Rp1.000 saja setiap hari untuk membangun negeri ini, menghiasi negeri ini. Kenapa kita tidak mau saudara-saudaraku? Ada apa dengan kita? Sudah sejauh itukah akal sehat tidak berfungsi lagi? Padahal itu semua buat kita-kita yang membutuhkannya. Ingatlah, Allah tidak butuh semua itu, tetapi kitalah yang butuh semua itu demi menyambung hidup selama di muka bumi ini. Saudara-saudara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayo saudara-saudaraku, mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, penguasanya alam sejagat
berikanlah kekuatan kepada kami semua agar kami mampu melaksanakan perintah-Mu ini ya Allah, yaitu aqimis shalah wa atuz zakah, dengan istiqomah dalam kehidupan kami ini dari hari ke hari sebelum tubuh kami ini membusuk menjadi tulang belulang, terbaring di dalam tanah di alam penantian seperti orang-orang tua kami yang telah mendahului kami meninggalkan dunia ini, memenuhi panggilan-Mu ya Allah, dan takkan bisa kembali lagi untuk selama-lamanya kehidupan ini. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang maha mulia dan maha terpuji, pautkanlah hati-hati kami menjadi satu tujuan yang mulia ini. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami, mudahkanlah dari segala bentuk urusan-urusan baik kami. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau sekiranya umat Islam di Indonesia berjumlah 200 juta jiwa, kalau dikalikan 1000 setiap hari, 1000 rupiah, umat muslim mengeluarkan uang zakatnya, berarti umat muslim di Indonesia telah mengumpulkan uang zakatnya sebanyak 200 miliar dalam satu hari satu malam, yang telah terkumpul di masjid-masjid di seluruh Indonesia. Kalau satu hari satu malam terkumpul 200 miliar dikalikan 30 hari atau 1 bulan, berarti jumlahnya uang zakat tersebut 6.000 miliar atau 6 triliun selama setiap bulan. Andaikan satu pabrik itu seharga 6 triliun untuk membangunkan satu pabrik, berarti umat Islam Indonesia dalam 1 tahun dapat membangun 12 pabrik. Dikalikan 5 tahun berarti jumlah pabrik yang telah terbangun oleh umat Islam se-Indonesia berjumlah 60 pabrik-pabrik raksasa. Dari hasil uang zakat telah kita kumpul 1000 demi 1000. Sedangkan dalam satu pabrik bisa menampung 1000 karyawan misalnya, berarti dalam 1 tahun kita bisa mempekerjakan pengangguran anak-anak kita, cucu-cucu kita 12.000 pengangguran. Dikalikan 5 tahun berarti kita telah mempekerjakan anak-anak kita 60.000 pengangguran dalam waktu 5 tahun. Penganggurannya saudara-saudaraku di negeri ini tidak lain tidak bukan, itulah ada anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara-saudaraku. Kadang-kadang mereka bingung, kalau saya sudah dewasa, tamat sekolah, ayah, ibu, saya mau bekerja di mana untuk menyambung hidup kami dari hari ke hari. Mereka curhat kepada kita orang tuanya, orang tua yang mana yang tidak terenyah hatinya mendengar anak-anaknya berkata demikian. Kadang-kadang keluar kata-kata dari mulut mereka, untuk apa ayah dan ibu menyekolahkan kami tinggi-tinggi sampai S1 dan S2? Setelah kami tamat sekolah, mau cari kerja di mana? Sedangkan lapangan kerja semakin sulit. Jumlah kami setiap tahun bertambah terus. Persaingan hidup semakin ketat. Kebutuhan hidup semakin tinggi. Mau kemana kami ayah dan ibu? Kami bingung. Harus bagaimana lagi? Tetapi saudara-saudaraku, umat Nabi Muhammad SAW harus gagah, harus bangkit. Percayalah, dengan kita bersama-sama melaksanakan perintah Allah wa atuz zakah, dengan menggerakkan tangan-tangan kita untuk mengeluarkan zakat 1000 rupiah setiap hari, yang merasa dirinya beragama Islam, insya Allah segala bentuk kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan akan mudah teratasi, dan kami yakin tingkat kejahatan akan segera menurun dari segala bentuk kejahatan, akan mengatasi segala bentuk kemaksiatan, segala bentuk kemungkaran di muka bumi ini. Saudara-saudaraku, ini kalau kita hanya mengeluarkan uang zakatnya hanya 1000 rupiah saja, apalagi kalau ada di antara saudara-saudara kita yang tidak berat
untuk mengeluarkan uang zakatnya 5.000 rupiah sehari semalam. Berarti kita umat Islam se-Indonesia telah membangun 60 pabrik-pabrik raksasa dalam 1 tahun. Dikalikan 5 tahun berarti umat Islam se-Indonesia telah membangun 300 pabrik-pabrik raksasa. Berarti kita umat Islam se-Indonesia telah mempekerjakan pengangguran di anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kalau satu pabrik bisa menampung 1.000 karyawan dikalikan 300 pabrik, berarti kita telah mempekerjakan anak-anak kita 300.000 pengangguran. Saudara-saudara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, dari hasil pabrik-pabrik, perkebunan-perkebunan, pertanian-pertanian, pertambangan-pertambangan, perikanan-perikanan, kita jual semurah-murah mungkin. Bila perlu harganya di bawah harga pasaran umum. Kita sebarkan di seluruh dunia, kita buktikan kepada dunia, inilah ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya. Dari hasil penjualan itu kita bayar gaji saudara-saudara kita semaksimal mungkin. Kenapa kita jual hasilnya semurah-murah mungkin? Apakah kita tidak boleh dapat untung lebih buat simpanan atau tabungan? Benar sekali saudara-saudaraku. Kalau perusahaan-perusahaan itu milik perorangan atau pribadi, tentulah harus seperti itu. Tetapi ini milik kita bersama, semua umat Islam. Kalau milik pribadi tentu untuk memperkayakan diri sendiri. Tetapi ini niatnya lain, bukan seperti itu. Niat kita hanya untuk menyambung hidup dari hari ke hari. Uang-uang yang kita dapat dari hasil penjualan produk-produk tersebut dari perusahaan-perusahaan yang kita jual, yang penting cukup untuk gaji semua karyawan, mulai dari bawahan sampai pegawai atasan, dan juga buat biaya operasional, buat biaya perawatan, buat biaya modal agar dapat berjalan dan berputar perusahaan-perusahaan tersebut sebagaimana mestinya. Dan juga hasil-hasil uang-uang yang kita dapati harus juga membayar pajak kepada aparat-aparat pemerintahan, agar pemerintah dapat membayar gaji-gaji saudara-saudara kita yang bekerja mengatur roda-roda pemerintahan di negeri ini. Jangan sampai kita dipandang dunia kita kerdil, kita miskin, hidup di negeri yang subur dan kaya sumber alamnya. Saudara-saudara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada. Dan juga bukan berarti yang boleh bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut hanya untuk manusia-manusia yang beragama Islam saja. Sikap seperti itu adalah salah dan tidak dibenarkan oleh Islam. Kenapa demikian? Karena Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi dan rahmatan lil alamin. Apalagi kalau manusianya itu saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, walaupun berbeda akidah, tetapi kita merupakan satu tujuan, yaitu satu nusa, satu bangsa, berlambangkan Pancasila di bawah sang pengibaran sang merah putih yang gagah dan berani. Dan saya yakin bahwa saudara-saudara kita yang bekerja mengatur roda-roda pemerintahan negeri ini, siang dan malam mereka berpikir bagaimana lagi caranya untuk membangun lapangan-lapangan pekerjaan buat rakyat-rakyatnya yang kadang-kadang hidupnya masih dalam kekurangan. Mereka juga bingung mau mengatur keuangan negara, jumlah uangnya hanya segini, tetapi kebutuhan buat rakyat-rakyatnya masih banyak belum terpenuhi. Akhirnya timbullah pikiran yang pasrah dengan prinsip yang penting bisa bertahan, tetapi entahlah sampai kapan, sejauh mana ini bisa bertahan. Kadang-kadang mereka bingung, bercampur sedih, tinggallah lagi menunggu keajaiban ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala.